Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd. Naam ayol ikhwah, kita sekarang sampai kepada hadis 30 ya. Hadis 30 dan kitab Arba'in itu totalnya 42 hadis. Jadi sekarang kita selesaikan 6 hadis dan besok 6 hadis, kemudian kajian kita selesai. Begitu juga kultum 2 kali pertemuan lagi besok dan juga lusa. Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar apa yang kita sampaikan bermanfaat buat diri kita dan juga kaum muslimin, dan Allah Ta'ala mengkaruniai kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan subhanallah, kita memohon kepada Allah keberkahan di bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan kita mengumpulkan 3 hal. Yang pertama, kita istima' mendengarkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam salat tarawih. Kemudian ba'da tarawih kita sama-sama mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian ba'da subuh kita mengkaji aqwalus salaf, perkataan salaf. Dan subhanallah 3 hal ini, Al-Quran, As-Sunnah, dan aqwalus salaf sumber ilmu. Al-Quran, firman Allah Azza wa Jal, dan sunnah, sabda Nabi SAW. Adapun perkataan salaful ummah, dia perkataan panutan dari umat ini. Maka kita memohon kepada Allah, semoga ini termasuk taufik, tanda kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan dari hambanya kebaikan, difahamkan dia dalam bab agama. Dalam riwayat lain disebutkan, man yuridillahu an yahdiyahu yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki baginya untuk diberikan hidayah, difahamkan dia terhadap agama Islam. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah, istiqamah dan taufik dan sadat. Allahumma hdina wa saddidna, Allahumma inna nas'alukal huda was sadat. Allahumma hdina wa tsabbitna, Allahumma inna nas'alukal huda was tsabat. Kita baca 6 hadis, kemudian kita jelaskan secara global. Kalau masih ada waktu kita buka sesi tanya jawab, ya semoga bermanfaat. Nah. Hadis ke-30, menahan diri pada batasan-batasan syariat. Dari Abu Sa'labah Al-Rushani Rusduk bin Nasir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, maka jangan kalian menyia-nyiakan, dan telah menetapkan batasan-batasannya, maka jangan kalian melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian melanggarnya. Dan dia Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa, tapi janganlah kalian membahasnya. Hadis besar. Nah, hadis ini menganjurkan, hadis ke-30, agar seseorang menjaga kewajiban-kewajiban Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menetapkan bagi hambanya faraid, kewajiban-kewajiban. Namun di sisi lain Allah juga memiliki hudud, batasan-batasan, fala ta'taduha. Jangan kamu melampaui batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Makanya ada sebagian dosa apabila dikerjakan oleh seorang hamba, dia terkena had, dia terkena hukuman karena dia melampaui batasan Allah Azza wa Jalla. Seperti zina ada hukumannya, minum khamar ada hukumannya, membunuh orang ada hukumannya, dan seterusnya. Kemudian Allah mengharamkan juga beberapa hal, fala tantahikuha, jangan kamu mengerjakannya. Ya, semua yang haram dijauhkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang sebelumnya, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kepada kalian jauhi, jangan kalian mengerjakannya.
Nah, ada perkara didiamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat, sakata an asya rahmatan lakum. Allah mendiamkan beberapa perkara sebagai bentuk rahmat buat kalian, bukan karena lupa. Ya. Makanya di zaman pembentukan syariat pada zaman Nabi Muhammad SAW dilarang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa menjadikan hukumnya wajib. Makanya ada seorang lelaki, Nabi SAW menjelaskan tentang masalah haji. Kalau haji itu kewajibannya seumur hidup berapa kali? 1 kali seumur hidup. Sisanya tatawwu, sunnah. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, akullu 'am? Wahai Rasulullah, apakah tiap tahun? Gak dijawab oleh Nabi SAW. Ya Rasulullah, akullu 'am? Wahai Rasulullah, apakah tiap tahun? Tidak dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, akhirnya kata Nabi SAW, in qultu na'am lawajabat walam mastata'tu. Kalau sekarang aku ucapkan iya, maka hukumnya menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu. Ya, maka di sini ya didiamkan perkara itu oleh Allah Azza wa Jalla bukan karena Allah lupa. Karena Allah berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabb engkau tidak pernah lupa. Tapi rahmatan lakum, rahmat buat kalian sebagai bentuk keringanan dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jangan menanyakan pertanyaan yang memang tidak ditanyakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan jangan menanyakan pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Dan jangan menanyakan pertanyaan yang belum terjadi. Nah, hadis ke-31, keutamaan zuhud. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhudlah di dunia maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia maka engkau akan dicintai manusia. Hadis hasan. Nah, melihat hadis yang ke-31, anjuran untuk zuhud. Dan juga di sisi lain anjuran kalau kita boleh meraih cinta Allah, dan juga di sisi lain boleh kita meraih cinta manusia. Kita ingin dicintai oleh Allah dan kita ingin dicintai oleh manusia. Karena orang ini datang kepada Nabi SAW dan bersabda, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepada aku amalan yang kalau aku mengerjakannya aku dicintai oleh Allah dan aku dicintai oleh manusia. Hal tersebut nggak dilarang oleh Nabi SAW. Artinya seseorang boleh meraih cinta Allah dan di sisi lain boleh dia ingin dicintai oleh manusia. Dan subhanallah, nggak mungkin seseorang ingin dicintai oleh manusia kalau dia dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia pasti dicintai oleh manusia kalau dia dicintai oleh pemilik langit dan bumi. Makanya ada satu hadis yang agung, azim, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Inna Allah Ta'ala idza ahabba abdan nada Jibril. Allah Ta'ala kalau mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Lihat, ini hadis azim, hadis agung, memotivasi kita untuk meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Siapa Jibril? Ya, Jibril Al-Amin, yang disebutkan oleh Allah, disifati oleh Allah di dalam Al-Quran, yang terpercaya, sebaik-baik malaikat di langit. Sebagian mengatakan sebaik-baik makhluk di langit. Allah panggil Jibril. Kata Allah Azza wa Jal, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka kamu cintai dia. Subhanallah. Artinya nama kita disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Aku mencintai fulan, disebut namanya, maka kamu cintailah dia. Maka Jibril mencintai orang ini. Kemudian semua penduduk langit mencintai orang ini. Nah, dan di akhir hadis disebutkan oleh Nabi SAW, "Tsumma wudi'a lahul qabul fil ard." Kemudian dia diterima di atas muka bumi. Artinya manusia senang berkhidmat untuknya, senang menerima keadaannya. Sampai kata ulama, di antara tanda khawarikul adah,
Apa khawarikul ada? Khawarikul ada itu keramat aulia. Artinya perbuatan-perbuatan di luar kemampuan manusia. Di antara tanda khawarikul ada, tanda keramat atau hal-hal yang di luar kemampuan manusia yang Allah berikan kepada seorang hamba, al-qabul, dia diterima di atas muka bumi. Makanya Imam Ahmad rahimahullah berkata, al-faslu bainana wa bainahum al-maut. Perbedaan antara kita ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah ketika wafat. Karena ahlu sunnah ketika wafat, dia banyak yang mengantarkan jenazahnya. Oleh karena itu ulama ketika wafat diterima oleh seluruh manusia, baik kawan maupun lawan. Maka antum lihat video ketika ulama meninggal, atau ahli ilmu meninggal, atau orang soleh meninggal, orang berbondong-bondong ingin mengantarkan jenazahnya. Ini tanda kabul, Allah menerima jasadnya. Ya. Nah ini Rasulullah SAW memberikan dua hal. Kalau kita mengamalkan dua amalan ini, maka kita akan dicintai oleh Allah dan akan dicintai oleh manusia. Yang pertama, izhad fid dunya. Zuhudlah kamu di dunia, ahabbakallah. Niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Apa itu zuhud? Siapa yang tahu zuhud? Zuhud itu bukan pakaian kucel, bukan kotor. Zuhud itu kata para ulama, tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat buat kehidupan akhirat. Semua yang tidak bermanfaat buat kehidupan akhirat kita tinggalkan, itu zuhud. Seseorang punya motor 4. Yang dipakai sama dia 2. Yang 2 ini tidak pernah dipakai. Nah, sebagai bentuk zuhud dia apakan? Dia sedekahkan. Ya, karena kenapa? Karena dikhawatirkan tidak bermanfaat untuknya di akhirat kelak. Seseorang punya rumah 5. Yang dipakai 1 atau 2. Sisanya tidak terpakai. Zuhudnya dia tinggalkan itu semua. Karena itu tidak bermanfaat buat akhirat. Seseorang punya harta banyak, maka dia sedekahkan. Karena harta yang banyak ini kalau hanya untuk disimpan tidak bermanfaat buat kehidupan akhirat dia. Dia sedekahkan, dia simpan buat bekal dia, ya. Sisanya dia berbuat banyak kebaikan. Itu zuhud. Dan subhanallah ya ikhwah, seseorang semakin dia zuhud terhadap dunia, semakin cinta akhirat. Semakin dia zuhud terhadap dunia, semakin dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya yang membinasakan umat ini apa? Takatsur. Apa takatsur? Berbangga-bangga dan saling berbanyak-banyakan dalam perkara dunia. Dia saling berbanyak-banyakan, dia meninggalkan zuhud. Maka seseorang dianjurkan dalam hidup ini untuk zuhud. Kalau seandainya dia zuhud mengambil bekal dunia untuk kehidupan akhirat, dan dia meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat buat kehidupan akhirat, dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita juga mengetahui seseorang apabila berlebihan di dalam perkara dunia sampai lupa kepada kehidupan akhirat, itu sebab dia dijauhkan dari kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian yang kedua, wazhad fima indan nas. Zuhudlah kalian terhadap apa yang ada di tangan manusia. Artinya dia tidak suka meminta-minta kepada manusia. Nah ini juga anjuran istighna anin nas. Tidak merasa butuh kepada manusia. Karena manusia semakin tidak butuh kepada orang lain, tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak banyak merepotkan orang lain, dia dicintai sama manusia. Dan manusia benci kepada orang yang terlalu banyak meminta kepada manusia. Karena sifatnya manusia tidak suka diminta. Ya, makanya wasiat Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang berbaiat dalam bai'ah Aqabah, dan wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar, dia tidak meminta kepada manusia. Kata Abu Dzar, di antara wasiat Nabi SAW kepadaku, wa alla as'alun nas syai'a. Aku tidak meminta apapun kepada manusia. Sampai orang-orang yang berbaiat kepada Nabi dalam bai'ah Aqabah,
itu disuruh sama Nabi tidak meminta kepada manusia. Disebutkan dalam riwayat, kalau mereka di atas hewan tunggangannya, barangnya jatuh, tidak pernah minta ke orang tolong ambilkan barangku. Tapi dia turun dan dia mengambil barang. Saking tidak ingin meminta kepada manusia. Jadi dua hal ini, seseorang zuhud terhadap perkara dunia akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini anak nasihatkan buat diri pribadi dan juga ikhwah, jangan terlalu banyak duduk dengan orang-orang yang selalu membicarakan dunia. Kemudian jangan suka melihat konten-konten yang di situ banyak hanya memperlihatkan kemewahan dunia. Kenapa? Itu menyulitkan zuhud kepada Allah Azza wa Jalla. Namun banyak duduk dengan orang fakir. Kemudian banyak membaca hadis-hadis tentang zuhud dan raqaiq. Kemudian banyak membantu manusia, itu akan menumbuhkan di dalam hati kita syukur kepada nikmat dan zuhud terhadap dunia. Kemudian yang kedua, upayakan hidup jangan banyak merepotkan manusia. Ya, jangan suka banyak merepotkan orang dan jangan pernah menyender dan berharap kepada manusia. Ya, kita sulit, namun karena kita tidak memperlihatkan kesulitan kita kepada manusia, manusia menyangka kalau kita ini orang kaya. Dengan itu manusia cinta kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak menyentuh harta mereka dan kita tidak banyak merepotkan manusia. Maka dia aziz. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighnahu 'anil nas. Keutamaan seorang mukmin dia bangun di malam hari. Dan kemuliaannya dia tidak merasa butuh kepada manusia. Apa kaitan tidak merasa butuh kepada manusia dan bangun malam? Ya, lihat subhanallah, di sini Nabi SAW mengatakan keutamaan seorang mukmin bangun di malam hari dan kemuliaannya tidak butuh kepada manusia. Apa kaitannya? Ya, kaitannya karena manusia kalau tidak butuh kepada orang lain, dia butuh kepada siapa? Allah. Dan tanda butuhnya dia kepada Allah mesti dia bangun di malam hari. Maka kalau dia bangun di malam hari, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, kemudian tidak meminta kepada manusia, dia menjadi manusia yang aziz. Apa aziz? Mulia, syarif, beribawa di hadapan manusia. Naam.